Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, puji Tuhan. Masih ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami sudah menapaki di penghujung tahun 2020, Tuhan. Dan kami melihat begitu banyak kasih setiamu atas setiap kami, Tuhan. Apa yang sudah kami lewati, apa yang akan kami hadapi ke depan, Tuhan. Kami mau percaya Engkau Allah yang dapat kami andalkan, Tuhan. Engkau Yesus yang akan selalu kami pegang untuk terus menemani kami dalam setiap waktu-waktu kami, Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau bawa iman kami di dalam-Mu, Bapa. Kami mau percaya Tuhan kebenaran firman-Mu. Bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Yang akan selalu mengalami sukacita senantiasa, Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu bertumbuh, selalu berbuah, yang tidak pernah khawatir akan tahun-tahun kekeringan. Dan kami percaya Tuhan, masa yang akan datang, hari-hari selanjutnya, kami akan terus pegang di dalam Engkau Yesus. Engkau Allah yang kami andalkan, Engkau Yesus yang kami percaya penuh. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kehidupan kami. Dan Engkaulah bagian kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Pengharapan kami di dalam-Mu. Pengharapanku Di dalam-Mu, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kata-katanya indah banget. Kita mau katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, ku perlu Engkau Yesus. Kami percaya penuh hanya kepada-Mu Bapa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh Tuhan. Percaya Kau penuh, pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu.
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiran kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu di atas jalan-jalan kami Bapa. Tapi kami mau percaya hanya kepada-Mu Yesus. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala. Amin. Yes Jesus. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Kau yang ku andalkan. hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Ini kehidupan kami Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku Ini pengharapan kami percaya. Bapa. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Katakan dengan iman di hadapan Yesus. Yesus, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan dengan iman. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang kami percaya, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Kau Yesus. Kami mau mulai ibadah kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, tanda dan juru selamat kami hidup. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Karena Dialah sukacita kita. Dialah pengharapan kita. Dia kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita. Amin. Ini yang gak sanggup kasih buat kita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin.
Dia akan selalu memimpin kita, amin. Yeah. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kekuatan-Mu Tuhan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kita pegang janji Tuhan. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Allah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. bersukacita selamanya. Amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Siapa yang bersukacita sorakan haleluya. Woo. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Sing, oh 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 oh. Bisa? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, yang pengharapan kita, kehidupan, amin. Kau beri kekuatan, haleluya, Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God.
Jesus. Oh Jesus, oh God, and all will see how great is our God. How great. Saya serahkan kepada Hamba. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Betapa besar Kau Allah kami, how great is our God. Kau yang kami puja dan kami sembah Tuhan. Kalau kami hadir di rumah-Mu saat ini, kami mau berikan hati kami sepenuhnya Tuhan hanya kepada-Mu saja. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengar apa yang Kau ingin katakan bagi kami. Karena itu Tuhan, persiapkanlah kami. Karena kami juga tidak mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bila tidak Kau curahkan bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami pahami dan lakukan. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sekarang ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita harus pakai seperti ini ya, jadi saya agak kagut sedikit. Saudara-saudaraku, kalau kita datang ke rumah Tuhan, khususnya seperti saat seperti ini, hari Minggu seperti ini, saya percaya kita mempersiapkan hati kita. Jadi bukan datang seperti itu saja ke rumah Tuhan seperti rutinitas atau persyaratan. Tapi sebagai orang percaya, kita mempersiapkan hati kita untuk bertemu Tuhan seperti saat ini. Sehingga kita tidak melewatkan sedikit pun kesempatan yang indah ini. Kesempatan di mana kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Kita memuji dan menyembah. Dan yang terpenting lagi, satu hal, bahwa firman-Nya. Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Mari saya undang kita semua membuka Alkitab kita. Di dalam, ya kita buka Roma ayat 6 sampai ayat 6. Roma 6 ayat 17. Silakan baca. Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ada kata mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita akan berbicara apa sebenarnya ketaatan. Ketaatan adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita, dan kita pahami sehingga kita mampu melakukannya. Inilah ketaatan. Jadi tahap pertama ketika kita mau taat kepada Tuhan adalah mendengarkan dengan benar. Jadi mendengarkan dengan seksama, bukan mendengar begitu saja. Saya percaya kita juga mendengar apapun di sini, tapi bisa saja tidak dengan seksama sehingga kita tidak memahami apa yang dimau, tidak memahami apa sebenarnya yang disampaikan, sehingga kita gagal paham, tidak mampu melakukannya. Sering sekali
Kita mendengar tapi kita tidak mampu melakukannya karena kita hanya mendengar selintas saja. Kalau dalam bahasa Inggris ada listen, ada hear, itu berbeda ya. Jadi sungguh-sungguh dengan seksama mendengar apa yang diperintahkan. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, semasa dia hidup, dia berulang kali berkata mengenai mendengarkan. Coba kita buka dulu Markus 4 ayat 9. Bisa dibacakan? Markus 4 ayat 9, dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Iya, inilah yang dikatakan Tuhan. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa kita nggak punya telinga? Sehingga Yesus harus berkata seperti itu. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, oleh Yesus dengan mengatakan seperti ini, dia mencari orang-orang yang mendengar apa yang dikatakannya dengan seksama, sehingga tidak gagal paham, mengerti, memahami, dan mampu melakukannya. Itulah yang Tuhan katakan. Dan kita juga mendengar di dalam Wahyu 2, Wahyu 3, berkali-kali ada perkataan seperti ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi berulang-ulang, kalau kita hitung begitu banyak perkataan-perkataan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mentaati firman Tuhan, unsur yang paling penting adalah mendengar. Mendengar dengan seksama. Itulah karena itu Yesus mengatakan siapa bertelinga. Maksudnya siapa yang mau mendengar dengan seksama. Dia mencari orang-orang. Dia mencari kita untuk mendengarkan dia dengan sepenuh hati kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu mendengar dulu. Begitu banyak orang-orang datang ke gereja. Tapi bukan itu yang didengarnya. Bagaimana menjadi taat? Mendengar saja gagal. Mendengar saja tidak mengerti, tidak memahami. Bagaimana bisa mentaati? Jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan, dengarkan dulu apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kalau di Ibrani 5 ayat 8 bisa dibuka. Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini Yesus, kita berbicara tentang Yesus. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Yesus sendiri yang adalah Tuhan, belajar untuk menjadi taat, terlebih lagi kita. Jadi untuk taat diperlukan waktu yang panjang. Bukan seketika aja kita menjadi taat. Kita belajar bagaimana Yesus sendiri menjadi taat dari apa yang dia derita. Jadi untuk taat kita harus belajar lebih banyak lagi. Karena untuk taat itu ada satu proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Kita harus paham. Tadi saya katakan kalau kita tidak memahami bagaimana kita taat. Atau kita gagal paham bagaimana kita melakukan kehendaknya dengan benar. Jadi saudara-saudaraku, unsur yang paling penting adalah ketaatan kita. Unsur yang paling penting di dalam taat adalah mendengarkan. Dan ketaatan itu adalah dasar dari kekristenan kita. Jadi orang Kristen memiliki dasar yang teguh yang juga disebut, yang harus juga memiliki ketaatan. Banyak orang memiliki karunia-karunia yang hebat-hebat, tapi tanpa ketaatan itu sama sekali juga tidak berguna. Bisa punya talenta, punya ini, punya itu, tapi tanpa ketaatan itu sama sekali tidak berarti. Karena apa? Karena ketaatan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita memang bukan sengaja mau tidak taat kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita lupakan. Kita kurang mengasihi Dia. Coba buka dulu Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita bukan sengaja untuk mau tidak taat. Saya tidak mau taat. Enggak, kita mau taat, mau. Saya sepenuh hati kita bilang, saya mau taat kepadamu Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi ketika kita tidak taat, kita belum sepenuhnya mengasihi Allah. Sadarilah ke situ bahwa belum mengasihi Allah. Ketika kita tidak taat. Walaupun kita katakan kita mau taat, tapi Tuhan sudah katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang coba kita buka lagi di Lukas 11 ayat 28. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan sudah katakan. Jadi kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu bukan berlalu begitu saja. Tidak ada satupun firman Tuhan yang berlalu begitu saja ketika kita melakukannya. Dia berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia. Akan ada satu sukacita, ada suatu kebahagiaan ketika kita mendengar firman Allah dan memeliharanya. Jadi bukan asal datang ke gereja, tapi banyak ketika pulang ke rumah, apa ya tadi? Aku lupa firman apa. Gak ingat. Karena apa? Karena tidak mendengarkan dengan seksama, dengan fokus. Sementara Tuhan bilang, siapa bertelinga? Maksudnya, aku mencari orang-orang yang mendengar dengan seksama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus penuh dengan seksama. Kita harus fokus. Kita harus mendengarkan dengan berhati-hati. Saudara-saudaraku, memang kalau kita kurang memahami, kita juga gagal di dalam melakukannya, gagal di dalam mentaati. Karena itu kita perlu ada beberapa hal, yaitu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya pikir kita semua akan sulit mendengar orang yang levelnya jauh di bawah kita ya. Selevel kita aja, setingkat kita aja, kita rasanya males. Kita mau mendengar orang yang jauh di atas kita. Sadarilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita dan Tuhan itu berbeda. Tuhan adalah Raja, kalaupun kita dikatakan warga kerajaan Allah, kerajaan sorga, yang jadi Raja itu Tuhan kita, Yesus. Karena itu kita tunduk, kita rendahkan diri kita harus tahu diri. Ketika firman disampaikan, tahu dirilah bahwa itu Raja yang berbicara dan kita bukan siapa-siapa, kita tunduk, kita dengarkan apa yang dia katakan. Betapa sering kita tidak memperhatikan apa yang dikatakan firman. Tadi dikatakan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan dengan baik. Jadi saudara-saudaraku, tadi bukan karena kita kurang taat, tapi karena kurang mengasihi Allah. Mari kita perbaiki cara kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Ada beberapa hal yang harus kita sadari, kita ikuti, agar kita tidak gagal paham di dalam melakukan dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu cara berpikir kita, tindakan kita, dan posisi kita. Kita sudah rendahkan diri kita, posisi kita rendahkan. Ketika firman disampaikan, akuilah bahwa aku ini bukan apa-apa. Sehingga kita merendahkan diri. Engkaulah yang berbicara, Rajaku, Allahku, Tuhanku, dan aku mendengar. Kita rendahkan posisi kita sehingga kita mengerti apa yang Dia mau. Kita harus memikirkan juga dengan cara berpikir kita. Coba buka Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya.
Saya bisa ulangi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini diingatkan kepada kita kata-kata dari Amsal ini. Jangan bersandar pada pikiran. Kadang-kadang kita berpikir kitalah yang benar sehingga kita salah. Saya mau ngambil contoh di dalam 1 Samuel 10. Ketika Raja Saul yang waktu itu dimintakan oleh Tuhan untuk membasmi semua tentara Amalek karena mereka sedang berperang. Waktu itu Saul dipenuhi dengan roh Allah. Dia seperti nabi berbicara karena roh Allah ada di dalam dirinya. Dia sudah diangkat untuk menjadi raja. Tapi perintah Tuhan waktu itu musnahkan semua, basmi semua tentara Amalek. Berikut juga rajanya, Raja Agag waktu itu. Kemudian segala ternak domba habiskan semua. Itu yang diperintahkan melalui Nabi Samuel. Tapi apa yang kita lihat di 1 Samuel 15, itu sama sekali tidak dilakukan oleh Saul. Dia berdalih yang kelihatannya begitu rohani sekali. Dia bilang, kenapa harus dibunuh? Kan lebih bagus binatang-binatang domba-domba yang tambun dipersembahkan kepada Tuhan. Itu dia bersandar kepada pikirannya sendiri. Tapi apa? Tuhan marah sehingga apa yang terjadi? Dia dicopot, dianulir, dihapuskan. Dia tidak bisa lagi menjadi raja dan digantikan oleh Daud. Inilah selalu yang kita lakukan, kesalahan dengan menggunakan pemikiran-pemikiran kita. Memang pemikiran kita juga baik, tetapi dikala kita mendengar firman Tuhan, fokuslah akan apa yang diinginkan Tuhan. Lakukan, jangan bersandar kepada pikiran sendiri. Walaupun orang berkatakan, oh itu layak, tapi kalau Tuhan katakan tidak, tetaplah tidak. Karena yang tertinggi yang harus kita lakukan adalah kehendak Allah. Kan itu wajar tadi yang dilakukan Saul. Sayangnya kalau dibasmi semua, dihancurkan, dibunuh. Tapi kalau Tuhan katakan tidak, tetaplah tidak. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita jangan bersandar pada pikiran-pikiran kita. Karena firman Tuhan juga kadang-kadang, saya kemarin berdiskusi sama Pak Risman, kadang-kadang firman Tuhan juga terlalu sulit untuk dipahami. Sepertinya berbeda, sepertinya berlawanan, tapi sebenarnya tidak berlawanan. Ini yang perlu diuji dari kita. Jadi saudara-saudaraku, pahamilah kehendak Allah. Jangan seperti Saul. Dia salah di dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya dia menderita. Dia dicopot. Padahal dia adalah orang yang diurapi. Orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Orang-orang yang seperti nabi. Banyak yang mengatakan waktu itu, oh Saul seperti nabi. Tapi karena dia salah di dalam mendengar, salah di dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia dianulir, dicabut, diganti dengan Daud. Jadi perlu kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar sungguh-sungguh. Kemudian apa yang menjadi tindakan kita? Ini paling penting juga. Mungkin Bapak Ibu ingat cerita Petrus di Lukas 5. Bagaimana waktu itu Petrus sedang bersama dengan teman-temannya nelayan mencari ikan. Kemudian Tuhan Yesus datang. Kata Tuhan Yesus, bertolaklah lebih dalam lagi. Tapi apa kata Petrus? Tuhan, sudah semalaman kami mencari ikan, tidak ada satu ekor ikan pun. Katanya. Kita tahu bahwa Petrus dan teman-temannya itu orang-orang profesional kalau sekarang ini di dalam menangkap ikan.
Udah semalaman, apalagi yang harus dilakukan? Kenapa Tuhan minta? Kan itu di luar nalar ya. Segala kemampuan sudah dicurahkan untuk mencari, tapi tidak dapat apa-apa. Sekarang Tuhan Yesus bilang, lebih dalam lagi. Kerjakan. Tapi apa kata Petrus? Tuhan, sekalipun aku berpikir itu tidak ada. Aku sudah semalaman mencari ikan. Tapi kalau kau yang menyuruh aku, karena kaulah yang mengatakan akan aku lakukan. Inilah yang dilakukan Petrus, kita tahu hasilnya kan. Jalannya hampir robek karena kepenuhan ikan. Dari mana ikan itu? Tiba-tiba kok ada. Ya itu sama sumbernya dari di mana terdapat 5 roti dan 2 ikan. Dari Tuhan sendiri. Ketika kita mematuhi, walaupun kita berpikir itu kan mustahil. Jangan berpikir kita lebih pintar dari Tuhan. Kadang-kadang kita harus tahu kita ini dalam pengujian Tuhan. Kalau kita lihat juga tembok Jeriko. Bagaimana orang Israel itu harus mengelilingi itu selama 7 hari. Kalau kita lihat ceritanya, 1 kali, 2 kali, 3 kali tanpa berbicara. Kalau mereka berpikir, apa sih ini, mana bisa? Dengan keliling-keliling kok bisa? Tembok Jeriko rubuh. Tapi mereka taat, mereka patuh, mereka tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi di hari yang ke-7 ketika bunyi sangkakala, rubuhlah tembok Jeriko. Jadi saudara-saudaraku, dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Karena tiba nanti satu saat di mana kita ingin mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak mendapatkannya. Coba kita buka Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sekarang kita gampang saja dengar firman Tuhan. Kalau kita mau, dari pagi sampai sore bisa kalau mau ya. Di YouTube sekarang karena masa pandemi seperti ini, kita lihat gereja ini, siapapun yang kita mau menyampaikan firman kita bisa dengarkan. Tapi apa kata firman Tuhan di dalam Amos 8 ayat 11? Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu Alkitab, firman Tuhan tidak pernah bisa terbantahkan. Apa yang tertulis tetap akan digenapi. Bahkan dikatakan 1 nokta pun tidak ada yang tidak digenapi. Ketika ini dituliskan, ini memang sudah lama. Tapi pasti akan digenapi. Di mana ada saatnya, kata firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, mungkin makanan banyak ya. Dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan. Mendengar firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Untuk kita terus perhatikan. Jangan sampai gagal paham. Seperti yang dilakukan oleh Saul, Raja Saul. Akibatnya fatal. Memang pemikiran-pemikiran kita juga penting, tapi di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan pakai pikiran kita, jangan bersandar. Kita sudah diingatkan, jangan bersandar pada pikiran kita. Pikiran kita selalu untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, sekalipun manusia mengatakan itu wajar,
Wajar dong, wajar. Sekalipun manusia mengatakan itu wajar, tetapi kalau Tuhan katakan tidak, tetaplah tidak. Ini yang Tuhan mau. Pahami apa yang Dia katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sudah bertahun-tahun kita duduk di sini ya, di gereja ini. Saya percaya, walaupun saya mungkin baru 4 tahun ada di Bandung, tapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian mungkin ada yang udah puluhan tahun ada di gereja ini, mendengar firman Tuhan. Tapi seberapa banyak firman Tuhan itu yang bisa ada masuk di dalam pikiran kita? Seberapa banyak firman Tuhan itu yang kita simpan, yang bekerja di dalam diri kita, yang kita pahami dengan benar, sehingga kita mampu melakukannya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada pada kita. Setiap kita yang ada di sini. Karena nanti tiba saatnya juga semua yang ingin kita dengar gak ada. Bapak Ibu, kenapa kita harus menyimpan firman Tuhan? Karena suatu hari nanti, bukan suatu hari nanti ya, karena Tuhan, suatu hari nanti memang firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi di dalam Matius 28 ya, Matius 28 ayat 20, coba dibuka. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, firman yang kita dengar, jangan dianggap seperti itu saja, untuk kita saja. Tuhan sudah perintahkan, ajarlah orang lain. Kita juga satu saat akan menjadi guru untuk menyampaikan kepada orang lain. Bukan harus di mimbar atau apa, tapi kita menjadi teladan dan mengatakan firman Tuhan yang benar. Karena itu perhatikan firman Tuhan, karena apa yang dikatakan Tuhan di Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi jangan kita pikir, kita tidak punya tugas apa-apa, dengar aja ya udah pulang dari gereja, kita hanya rutinitas kita, datang ke gereja, kita mendengar, udah itu kita pulang. Sementara kan tadi saya sudah katakan, apa kita seksama, apa kita antusias, apa kita fokus ketika mendengar, sehingga ketika malam atau sore ada yang menanyakan, tadi firmannya apa ya? Tapi yang selalu saya dengar sering, apa ya, aku lupa. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, betapa Tuhan mencari orang-orang yang mau mendengar dengan seksama, dengan pemikiran akan firman-Nya, mampu memahami. Ya, tadi saya pikir juga kita kurang mampu, tapi kita ada Roh Kudus untuk memampukan kita. Kita minta terus. Ketika kita mampu memahami, kita tidak gagal paham, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika firman itu tersimpan di dalam diri kita, tadi saya dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa ajarlah mereka. Kita punya tugas. Seberapa banyak kita yang menyadari bahwa kita punya tugas? Apa kita tidak pernah sadar? Sekalipun kita membaca ini berulang-ulang, saya pikir ini udah puluhan kali, ratusan kali firman ini didengar. Tapi apa kita sadari bahwa kita punya satu tugas untuk mengajar orang? Jadi jangan pikir kita tidak ada tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ajarlah. Satu hari nanti kita akan mengajar orang. Bagaimana kita mengajar orang kalau kita tidak paham apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana kita paham, bisa mentaati kalau kita tidak mendengar dengan baik? Bagaimana kita taat kalau kita tidak cinta akan Tuhan kita? Jadinya semua berkaitan. Hargailah Tuhan, kasihilah Dia dengan segenap hatimu, sehingga kau mampu menaati apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah
kita juga semakin memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Kehadiran kita di setiap ibadah-ibadah kita, bukan secara rutinitas saja, tapi kita menangkap apa yang dikatakan Tuhan. Dan ingatlah, satu hari nanti, mungkin kita tidak ada lagi atau apa, karena kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya, itu pasti digenapi. Yang penting saat ini kita tahu bahwa firman yang kita dengar akan kita ajarkan kepada orang lain. Jadi ketaatan biarlah menjadi sikap hidup kita. Sikap hidup kerajaan Allah adalah taat. Dan biarlah di tahun 2021 ini sikap hidup kita, gaya hidup kita adalah gaya hidup taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh mendengar apa yang Kau katakan, tapi memang kami sadari sepenuhnya, kami sering tidak memahami apa yang Kau mau, tapi kami percaya Kau sudah memberikan Roh-Mu yang kudus untuk mengajar kami bagaimana kami melakukan, memahami dan melakukan menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau taat. Kami mau taat dan mengasihi Tuhan. Kami mau taat adalah gaya hidup kami. Dan biarlah untuk tahun yang baru ini, kami hidup sebagai orang-orang yang taat. Kami dikenal sebagai orang-orang yang taat. Terima kasih Bapa. Materaikan itu di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Marta sudah membagikan firman, dan saya percaya kita semua terberkati dan sangat diingatkan kembali bahwa firman Tuhan yang kita dengar harus dengan seksama kita lakukan secara taat. Saya akan bacakan pengumuman. Persembahan sudah ada di belakang. Yang warna putih adalah amplop untuk persembahan setiap minggu. Yang warna-warni itu adalah amplop persembahan diakonia. Ya. Boleh di next. Ya, amplop yang putih ini adalah amplop persembahan umum setiap minggunya. Lalu amplop yang warna-warni ini adalah amplop diakonia, persembahan diakonia. Dan amplop perpuluhan ini adalah khusus untuk amplop perpuluhan, dan khusus untuk di bulan Desember kita juga ada amplop persembahan untuk Natal yang ada gambar pohon Natalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan sesuai tadi, masukkan ke amplopnya masing-masing dan nanti masukkan ke kotak yang ada di belakang dari gereja. Oke. Sebelum kita memberikan persembahan, selain itu juga ada transfer ya. Via transfer, boleh dimunculin lagi tadi via transfernya, maaf, ke Bank BCA yang di akhir. Ya, bisa ditransfer ke rekening BCA ya, atas nama Neti Herawati, nomor rekeningnya ada di atas. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Saya minta Ibu Yayu memimpin dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami mau bawa persembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu lagi ketinggalan tadi untuk yang amplop persembahan Natal, kalau ada yang mau melakukan transfer, tolong diberikan berita saat transfer, ada beritanya untuk Natal 2020 dan nominalnya diakhiri dengan angka 1. Jadi kalau mau transfernya 100.000, 100.001 belakangnya ya. Pengumuman selanjutnya, pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 5 sore. Atau akan ditutup sebelum Kamis jika kuotanya sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir atau secara offline dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani
jam 7 pagi atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani jam 7 pagi. Persekutuan Doa Remaja dan Pemuda Selasa 22 Desember 2020 pukul 18.30 WIB bertempat di Gereja Suryani, terbuka bagi setiap jemaat remaja dan pemuda dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pengumuman bakti sosial dari tim KPA, ini bakti sosial dan kunjungan sekolah minggu, ada gambaran tayang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selaku perwakilan dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi, support doa, support semuanya, dana, makanan, kita membagikan sukacita dengan luar biasa. Di sini kita kunjungan ke rumah para anak-anak, ketemu orang tuanya, kita berdoa bersama-sama, kita juga bagi-bagi gift, bagi baksos, sembako yang kemarin sudah kita kumpulin dari tanggal 13 sampai dengan 18 Desember dan terima kasih untuk partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati selalu. Oke, pengumuman selanjutnya, Natal Abi Paturyani, tanggal 20 Desember hari ini, jam 4 sore live streaming di YouTube GBI Paturyani. Jadi yuk mama-mama, kakak adik, kita mau ikutan ibadah Natal Abi Paturyani, yang udah kangen kita bisa ketemu, bisa live chat, bisa say hi di YouTube nanti jam 4 sore di channel YouTube GBI Paturyani. Jangan sampai lupa ya. Selanjutnya ibadah dan perayaan Natal GBI Paturyani Jemaat Suryani. Ibadah perayaan Natal GBI Paturyani Jemaat Suryani ya, hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 pagi. Jadi mohon maaf terhadap perubahan jam ibadah dan perayaan Natal Jemaat Suryani hari Jumat yang sebelumnya di jam 4 sore 16.00 kita rubah menjadi jam 9 dikarenakan ada kondisi yang terbaru di Kota Bandung, jadi kita harus ditarik ke pagi. Mohon dapat maklum semuanya, dan pendaftarannya sudah ditutup karena sudah memenuhi kuota. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara live streaming melalui channel YouTube GBI Paturyani. Ya, jadi jam 9 kalau misalnya udah daftar kita join di sini, tapi kalau misalnya ternyata udah penuh ikut di YouTube channel GBI Paturyaninya. Lilin untuk candlelight di hari Natal dapat diambil setelah ibadah selesai. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bagi jemaat yang tidak dapat hadir dapat nanti menghubungi para koordinator atau mungkin ibu-ibu yang biasa ada di sini, misalnya ada Ibu Sally, ada Ibu Lydia dan ibu-ibu yang lainnya, jadi bisa dihubungin. Nah nanti pada saat penyalaan lilinnya di hari H dapat mengikuti gambar yang di atas. Jadi posisi on off-nya ada di belakangnya. Jadi kalau mau nyalain nanti kita candlelight sama-sama, kita on off-nya ada di bawah lilinnya. Nanti akan dibagikan ya Bapak Ibu semua. Berita selanjutnya, pengumuman selanjutnya, berita kedukaan. Telah dipanggil ke rumah Bapak di surga, Bapak Chiao Sin Sin dalam usia 94 tahun pada hari Minggu 13 Desember 2020. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 16 Desember 2020 di Indramayu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Cukup banyak ya, terakhir. Dukungan doa untuk Ibu Widya yang sedang dalam proses pemulihan, Ibu Hani yang pemulihan untuk kakinya, Ibu Gunawan sedang sakit mata dan sakit pinggang, Ibu Min kakinya sedang bengkak, Ibu Natalia sakit jika berjalan, dan seluruh sidang jemaat agar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Oke. Sip, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita menaikkan pujian, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap
pagi hari ini kami mengucap syukur, kami mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan bersyukur pada pagi ini untuk firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Marta Barus Tuhan. Tuhan meteraikan di dalam hati kami, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ampuni Tuhan kami, seringkali kami gagal paham. Tapi pada pagi ini Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus melalui firman-Mu, kami mau taat kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kami Tuhan, di saat pandemi COVID-19 yang begitu dahsyat ini Tuhan. Kami tetap mengandalkan kepada Tuhan. Bagaimana murid-murid Tuhan yang Tuhan perintahkan, mereka boleh taat. Demikian juga pada kami Tuhan. Tuhan yang berikan ketaatan itu. Kami percaya Tuhan, Engkau meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga suaminya, Bapak Pendeta Muda Risman Caniago, sebagai pejabat gereja Tuhan, yang Tuhan telah kirim 4 tahun yang lalu ke kota Bandung, dan bisa bersama-sama kami. Dan inilah berita firman Tuhan pagi ini yang telah disampaikan, untuk kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami ucap syukur untuk setiap persembahan, baik persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan untuk Natal. Kami percaya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kembalikan dengan berkali lipat ganda. Haleluya. Biarlah persembahan-persembahan ini gereja boleh pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur buat bakti sosial yang dalam bulan ini telah dilaksanakan oleh guru-guru KPA Sekolah Minggu. Biarlah Tuhan kunjungan mereka ke rumah daripada anak-anak sekolah minggu boleh menjadi berkat buat keluarga mereka. Kami menyerahkan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Tuhan, biarlah tetap sukacita Natal ada dalam hidup kami. Di saat pandemi kami boleh merayakan, walaupun dengan sangat sederhana Tuhan, tapi kami percaya bahwa Yesus Sang Raja Damai telah lahir. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkati para pelayan Tuhan yang telah mempersiapkan untuk ibadah Natal ini. Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kondisi kota Bandung atau di Indonesia Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi rakyat Indonesia, Engkau mengasihi dunia ini. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami dengan sehati berdoa untuk Ibu Widya, Ibu Hani, Ibu Gunawan, Ibu Min, Ibu Natalia, keluarga almarhum Bapak Sinsin, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi mereka yang sakit. Pada pagi ini Tuhan dengan kuasa-Mu, Tuhan telah sembuhkan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan tetap sukacita dan mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua apa yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hati-Mu. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Berkati staf penggembalaan dan seluruh majelis, juga seluruh pengurus gereja GBI Paturin di Bandung dan Cimahi. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan perlindungan yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, apa yang jemaat kerjakan, usahakan, Tuhan buat berhasil. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar boleh pulang, membawa sukacita, karena kami boleh taat, oleh karena kasih Yesus di dalam hati kami. Mari saudara-saudara untuk mengangkat tangan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.